Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 96. Cerita dimulai. Terlihat Huang Xinjai sama sekali tidak menyangka kalau dia telah terlempar hanya dengan satu kali serangan saja. Lalu sambil menahan rasa sakitnya, ia bergumam, "Dasar sialan, entah mengapa aku sangat ceroboh sampai-sampai aku berpikir kalau orang yang menyembunyikan kekuatannya adalah Li Jomyom. Namun ternyata orang itu adalah dia." Karena dia telah terlempar dari garis yang sudah ditentukan. Sambil menarik nafas panjangnya, ia pun mengatakan kalau Wonwi adalah orang pertama yang telah berhasil melewati ujian kedua itu. Mendengar itu, Wonwi bergumam, "Aku mencoba untuk melakukannya dengan sebaik mungkin agar aku bisa melewati ujian ini dengan sempurna. Tetapi apakah aku melawannya dengan terlalu keras sampai-sampai ia pun mengalami luka dalam yang cukup fatal?" Kemudian Wonwi pun melemparkan pandangannya ke belakang untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang berteriak dan memintanya untuk tidak menyembunyikan kekuatannya. Seketika itu juga Wonwi menyadari kalau orang itu adalah sang pemimpin sekte Storm Shadow, yaitu Jin Xiongbaek. Wonwi bergumam, dia adalah salah satu dari 8 master bela diri terkuat dan juga salah satu dari 4 Grandmaster faksi tak tertandingi. Jujur saja, aku sama sekali tidak menyangka kalau orang yang berwajah tanpa ekspresi ini adalah ayahku. Tetapi ini adalah sebuah perasaan yang sangat aneh. Bahkan jauh lebih aneh ketika aku pertama kali bertemu dengan kakek. Dan itu telah membuat jantungku berdebar dengan sangat kencang. Tepat di sampingnya, Sodam berkata, "Wonwi, yang aku perhatikan kalau kau benar-benar sangat mirip dengan ayahmu. Aku pun sangat yakin jika kau sudah tua, maka kau akan menjadi seperti dia." Pada sisi yang lain, Jin Xiongbaek berbisik, "Yun, sekarang aku mengerti mengapa kau begitu suka kepada anak itu." Mendengar itu, Yun pun berkata, "Sebenarnya aku pun sama sekali tidak menyangka kalau dia akan bisa sehebat itu. Bahkan dia mampu mengalahkan Huang Xinjai hanya dengan 2 kali gerakan saja." Kemudian, karena Wonwi telah menyelesaikan ujian keduanya, ia pun langsung berjalan menuju kepada Jin Xiongbaek karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan kepadanya. Akan tetapi, Wonwi langsung terdiam ketika melihat salah satu dari para pengawas telah menahannya sembari berkata, "Kau tidak boleh bertindak dengan sesukamu ketika ujian ini belum diselesaikan. Jadi menjauhlah dari sang pemimpin sekarang juga." Ketika mendengar Wonwi yang mengatakan kalau dia sudah menyelesaikan ujiannya, orang itu kembali berkata, "Meskipun kau sudah berhasil menjadi yang pertama, namun tanpa si izinnya kau sama sekali tidak boleh melakukannya." Mendengar itu, Wonwi bergumam, "Dasar sialan, padahal aku sangat berharap kalau aku bisa berbicara kepadanya secara langsung karena aku ingin mengatakan kepadanya tentang sang pemimpin Martial Heavenly." Pada sisi yang lain, terlihat Li Jomyom telah berhasil mengalahkan Joryang dengan begitu mudah. Di saat itu, ia berhasil mengalahkan salah satu para penguji yang paling berbakat tanpa meneteskan sedikit pun keringatnya. Dan di saat yang bersamaan, Joryang mengatakan kalau dia mengaku kalah. Kemudian ia pun langsung mengucapkan kata selamat kepada Li Jomyom karena dia telah berhasil menjadi yang kedua untuk melewati ujian itu. Melihat itu, Iron berkata, "Wonwi, yang aku lihat kalau dia sangatlah luar biasa. Bahkan dia berhasil melewati ujian ini dalam waktu yang tidak jauh dengan dirimu. Di Jomyom, dia memiliki sebuah bakat yang begitu hebat sampai-sampai ia mampu mengalahkan orang itu tanpa bergerak lebih dari 2 langkah. Apakah ini yang disebut sebagai bakat yang diturunkan oleh surga?" Wonwi bergumam, meskipun lawannya adalah salah satu dari para tetua sekte Storm Shadow, akan tetapi tetap saja dia mampu mendominasi pertarungan ini tanpa memberikan sedikit pun musuhnya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Di dalam hal bakat, dia adalah seseorang yang terbaik yang dimiliki oleh aliansi Murim, sampai-sampai mereka menyebutnya sebagai sang pemimpin selanjutnya yang akan menguasai aliansi Murim. Pada sisi yang lain, terdengar Yang Dobang langsung memberikan kata selamat kepada Jin Yong karena dia telah berhasil melewati ujian yang kedua meskipun dalam waktu yang sangat lama. Terlihat dengan sangat jelas kalau Jin Yong begitu kelelahan karena dia harus bertarung melawan salah satu para penguji dengan kemampuan terbaik yang ia miliki. Namun Jin Yong begitu kesal ketika menyadari kalau dia adalah orang terakhir yang berhasil melewati ujian itu.
Dengan kesalnya Jin Yong bergumam, "Dasar sialan, meskipun aku sudah berusaha dengan segala kemampuanku, namun tetap saja aku tidak bisa melewati bajingan itu. Tetapi bagaimana mungkin Haun bisa melewati ujian ini jauh lebih cepat daripada aku?" Melihat itu, dengan mata yang terbelalak, Yun Yu berkata, "Hal ini sangatlah luar biasa karena mereka telah berhasil melewati ujian yang kedua ini tanpa melewati batas dupa yang sudah kita tentukan." Kemudian Jin Xiongbaek berkata, "Aku mengucapkan kata selamat kepada kalian bertiga karena kalian telah berhasil melewati ujian yang kedua ini. Tetapi sebelum kita memulai ujian yang ketiga, maka aku akan memberikan kepada kalian sedikit waktu untuk mengatur fas. Jadi istirahatlah sekarang juga." Tiba saja Jin Xiongbaek begitu heran ketika melihat salah satu dari bawahannya yang berlari ke arahnya dengan cara tergesa-gesa. Sambil berteriak ia berkata, "Wahai sang pemimpin, para pasukan yang dipimpin oleh Chen Muxiong telah mengepung kastil kita. Bahkan ia juga mengatakan kalau dia akan naik ke atas sini." Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja pintu ruangan itu langsung dibuka secara paksa oleh Chen Muxiong. Lalu ia berkata, "Jin Xiongbaek, aku minta maaf karena kami sudah mengacaukan sebuah ujian yang sedang dilaksanakan oleh sektemu." Mendengar itu, Jin Xiongbaek berkata, "Apakah kau tahu kalau hanya permintaan maaf sama sekali tidak akan cukup dengan apa yang kau lakukan saat ini?" Chen Muxiong, dengarkan aku baik-baik. Saat ini aku menganggapnya kalau ini adalah sebuah penghinaan yang kau berikan secara langsung kepadaku dan juga sekteku. Jadi apa yang sebenarnya kau inginkan sampai-sampai kau mengacaukan ujian kami?" Terdengar dengan sangat jelas kalau suaranya begitu dingin yang menandakan bahwa Jin Xiongbaek begitu marah kepada Pak Tua itu. Chen Muxiong berkata, "Aku datang ke tempat ini secara langsung hanya untuk meminta sesuatu kepadamu." Dengan tatapan mata yang tajam, ia pun langsung menunjuk kepada Won Wei sembari berkata, "Serahkan bajingan itu kepadaku dan aku akan memotong salah satu dari jariku sebagai permintaan maaf kepadamu. Asal kalian tahu, dia sudah membunuh Munyuk yang merupakan murid pribadiku. Jadi sudah sewajarnya kalau aku harus membalaskan kematian muridku." Di saat itu, Chen Muxiong telah berbicara yang seakan-akan kalau dia tidak bisa menahan amarahnya. Bahkan di saat itu, ia juga telah memancarkan hawa membunuh yang begitu kuat kepada Won Wei. Sontak, semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Won Wei telah melakukan sesuatu yang seperti itu. Terlebih lagi kepada muridnya sang pemimpin sekte Martial Heavenly yang merupakan salah satu dari 4 master sang penguasa faksi tak tertandingi. Dengan mata yang terbelalak, Sodam berkata, "Dasar sialan, apa yang dikatakan oleh bajingan itu? Bukankah dia sendiri yang sudah membunuh anak muridnya dengan melubangi kepalanya?" Won Wei berkata, "Orang ini sangatlah licik. Dia berusaha untuk menghentikan Jin Xiongbaek karena aku telah membunuh seorang murid yang berasal dari aliansi yang sama. Dia berpikir kalau mereka akan sulit untuk membelaku karena aku sudah membuat kekacauan yang sama sekali tidak bisa dimaafkan." Kemudian Chen Muxiong kembali berkata, "Jin Xiongbaek, jika kau menyerahkan anak itu sekarang juga, maka aku akan melepaskan masalah ini. Lagi pula aku sama sekali tidak keberatan apabila harus bertarung demi keadilanku. Jadi biarkanlah orang tua ini untuk meredamkan amarahnya dengan darah bajingan itu." Mendengar itu, Won Wei berkata, "Wahai sang pemimpin, apa yang ia katakan sama sekali tidaklah benar. Asal Anda tahu, sang pemimpin sekte Martial Heavenly adalah..." Akan tetapi, belum sempat Won Wei melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja Chen Muxiong langsung memancarkan hawa membunuh dengan begitu kuat sampai-sampai suasananya telah berubah menjadi sangat mencekam. Lalu ia pun berbisik kepada Won Wei, "Apabila kau tidak ingin mati, maka tutuplah mulutmu sekarang juga. Jika aku mengabaikan yang lainnya dan hanya fokus untuk membunuhmu, maka apakah kau berpikir kalau kau akan bisa bertahan hidup? Dengarkan aku baik-baik, bertindaklah dengan cermat. Dengan cara yang seperti itu, maka ada kemungkinan kalau aku akan melepaskanmu dan membiarkanmu untuk hidup." Namun Chen Muxiong begitu kesal ketika mendengar Won Wei yang berkata melalui bisikannya, "Aku yakin kalau kau begitu takut apabila identitasmu yang sebenarnya telah terbongkar di tempat ini. Lagi pula, sejak dari awal kau sama sekali tidak berniat membiarkanku untuk hidup. Dan juga karena situasinya sudah menjadi seperti ini, maka aku akan menyerahkan sisa hidupku untuk mengungkapkan kebenarannya kepada semua orang."
Chon Museong berkata, dasar brengsek, apakah kau mencoba untuk mengancamku? Apabila kau bergerak ataupun berbicara sedikit saja, maka aku bersumpah kalau aku akan membunuhmu di tempat ini. Sambil tersenyum, Won-wi berkata, meskipun kau mengancamku, akan tetapi hal itu sama sekali tidak akan berjalan dengan sesuai kehendakmu. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung mengambil sesuatu yang ia selipkan di balik bajunya. Terlihat Chon Museong sangat terkejut. Ia berpikir kalau Won-wi akan melakukan sesuatu yang mungkin saja akan membongkar rahasianya di hadapan semua orang. Tanpa pikir panjang sedikit pun, ia pun langsung melancarkan sebuah serangan yang ia tujukan untuk membunuh Won-wi agar Won-wi sama sekali tidak bisa membongkar identitasnya. Namun Chon Museong begitu heran ketika melihat Jin Xiongbaek yang memblokir serangannya. Ia berkata, Jin Xiongbaek, apa yang kau lakukan? Bukankah sudah aku katakan kalau dia telah membunuh muridku yang merupakan satu-satunya penerusku? Tetapi Jin Xiongbaek sama sekali tidak menghiraukan perkataan Chon Museong karena dia begitu tertarik dengan sebuah benda yang dibawa oleh Won-wi. Ia bertanya kepada Won-wi dari mana ia mendapatkan benda itu. Ternyata itu adalah sebuah pelekat yang merupakan tanda pengenal yang hanya dimiliki oleh sekte Flying Moon Shadow. Sambil menunjukkan pelekat itu, Won-wi pun mengatakan kalau itu adalah sebuah kenang-kenangan yang dimiliki oleh ibunya. Sontak Jin Xiongbaek langsung mengerutkan kedua keningnya. Ia berkata, kau mengatakan kalau itu adalah peninggalan ibumu. Apakah mungkin kalau kau adalah anaknya Haryong? Pada sisi yang lain, Chon Museong kembali berkata, Jin Xiongbaek, katakan kepadaku untuk apa kau melindungi bajingan ini hanya karena dia memiliki sebuah pelekat sialan yang tidak berguna seperti itu. Jin Xiongbaek berkata, kau mengatakan kalau pelekat ini tidak berguna. Chon Museong, katakan kepadaku apakah kau benar-benar tidak mengenali sebuah pelekat yang baru saja dikeluarkan oleh anak itu? Mendengar pertanyaan itu, Chon Museong berkata, sampai saat ini aku begitu bingung, entah mengapa kau menginterogasiku hanya karena sebuah pelekat yang tidak berguna seperti itu. Jin Xiongbaek berkata, sekarang aku paham, yang aku lihat kau tidak lupa dengan pelekat itu. Akan tetapi sejak dari awal kau sama sekali tidak mengetahui tentang sebenarnya pelekat itu. Orang lain mungkin saja akan melupakannya setelah berlalunya selama 20 tahun. Tetapi Chon Museong, sang kaisar pedang yang digadang-gadang sebagai pendekar pedang terbaik di faksi ini, sama sekali tidak akan mungkin tidak mengenali pelekat ini. Chon Museong pastinya mengetahui kalau ini adalah sebuah pelekat yang hanya dimiliki oleh sang pemimpin sekte Flying Moon Shadow. Dengan tatapan mata yang tajam, Jin Xiongbaek kembali berkata, katakan kepadaku siapa kau sebenarnya. Seketika itu juga Chon Museong langsung tertawa terbahak-bahak sampai-sampai suaranya telah bergema di dalam ruangan itu. Lalu ia berkata, Jin Xiongbaek, ternyata kau sudah besar dan juga begitu berani. Dulunya ketika kau belum mampu melampaui batasanmu, kau sama sekali tidak berani untuk mengatakan sesuatu yang searogan itu. Dasar sialan, awalnya aku ingin menyelesaikan masalah ini dengan setenang mungkin. Tetapi dengan adanya serangga kecil itu, maka aku harus membereskan masalah ini dengan secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung melancarkan sebuah serangan kepada Jin Xiongbaek secara tiba-tiba dengan sebuah tebasan yang bertujuan untuk membunuhnya. Bahkan saking kuatnya serangan Pak Tua itu, sampai-sampai kastil utama ujian sekte Storm Shadow langsung terbelah menjadi dua bagian, meskipun ia melakukannya hanya dengan satu kali serangan saja. Melihat serangan itu, Jin Xiongbaek berkata, apakah kau benar-benar berpikir ingin memulai peperangan melawan kami? Namun, di saat yang bersamaan, Chon Museong langsung memanggil semua pasukannya yang sudah ia persiapkan untuk datang ke kastil itu. Chon Museong berkata, peperangan sudah dimulai sekarang juga. Asal kau tahu, hal ini akan berakhir apabila semua orang yang berada di dalam kastil ini telah mati di tangan kami. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung memerintahkan kepada semua pasukannya untuk melancarkan sebuah serangan secara bersama-sama untuk membantai semua orang yang berada di dalam kastil itu. Melihat dimulainya penyerangan itu, Jin Xiongbaek berkata, itu adalah sebuah sinyal yang diberikan oleh Chon Museong untuk memanggil pasukannya. Jadi kau jangan jauh-jauh dari belakangku karena aku akan melindungimu. Terlihat dengan sangat jelas kalau Jin Xiongbaek telah memancarkan hawa membunuh yang begitu kuat karena dia akan bertarung melawan salah satu 4 pemimpin faksi tak tertandingi. Melihat pancaran auranya, Won-wi bergumam, yang aku rasakan nafsu haus darahnya begitu mengerikan sampai-sampai membuat tubuhku menjadi merinding. Apakah ini adalah kekuatan sejati yang dimiliki dari 8 master bela diri terkuat dataran Murim? Dengan tatapan mata yang tajam, Jin Xiongbaek berkata, Chon Museong, entah siapa kau sebenarnya, tetapi aku akan memastikan kalau ini sama sekali tidak akan berjalan dengan sesuai yang kau inginkan.
Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.